Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibbati talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah في هذه اللحظة أو في هذه الفرصة الطيبة سنبحث عن فعل الصحيح والفعل المعتل. طيب. Insyaallah pada pembahasan kali ini pembahasan kaidah nahwiyah, kita akan membahas tentang fi'lun sahih wa fi'lun mu'tal atau fi'il yang ada huruf illahnya. Yuqal huna, disebutkan di sini al-fi'lu qismain. Sahihun wa huwa alladhi hurufu kulluha sahiha. Yang pertama adalah fi'il sahih. Ia adalah yang huruf-hurufnya semuanya sahihah. Jadi huruf illah itu alif, waw, ya. Jadi selama tidak ada huruf illah ini, alif, waw, ya, maka dikatakan sahih. Ya. Kemudian mu'tal. Wa huwa alladhi ba'du hurufi illah. Wa huwa aksamun. Mithalun awwalu harful illah wajwaf wasatuhu harful illah wa naqis akhiruhu harfu illah wa dafif fihi harfa illah. Baik, kita artikan mu'tal, ya, atau fi'il yang terdapat huruf illah, ia adalah fi'il yang ba'd hurufi illah, yang sebagian hurufnya adalah huruf illah, alif, waw, atau ya. Wahu aksamun, dan dia memiliki beberapa macam atau pembagian. Misalun, yang pertama namanya fi'lun misal, ya, fi'lun mu'tal misalun, atau binanya dinamakan bina misal. Awwaluhu harfu illah, yang huruf pertamanya adalah huruf illah. Wa ajwaf, ya, ajwaf huruf, wasatuhu harful illah, yang di pertengahannya terdapat huruf illah. Wa naqis akhiruhu harful illah, kemudian bina naqis, yang dimana akhiran hurufnya adalah huruf illah. Wa lafif fihi harfa illah, yang dimana terdapat, ya, harfa dua huruf illah, ya, dua huruf illah. Kita lihat di bagannya, fi'il terbagi menjadi dua, sahih wa mu'tal. Jadi contohnya fi'il sahih jalasa, ya, jalasa, tidak ada huruf alif, waw, atau ya, jadi namanya sahih. Kemudian kataba, mana'a, hasalah, dan lain sebagainya. Kemudian mu'tal, ya, untuk mu'tal terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama misal, lihat di sini yang dikasih tanda warna merah, kata wajadah. Nah, wanya adalah huruf illah. Nah, bina misal ini awalan hurufnya cuma 2, ya, cuma waw sama ya. Kalau alif tidak bisa, karena alif selalu mati, ya, tidak berharokat. Ya, beda kalau hamzah, ya. Kalau hamzah itu dia namanya fi'il mahmuz, itu masuk ke kategori sahih, ya. Jadi kalau misalnya akala, ya, akala ya'kul, itu masuk fi'il sahih karena awalannya bukan alif tapi hamzah. Nah, hamzah dia huruf sahih, bukan huruf illah. Nah, jadi cuma 2, ya, yang awalannya huruf illah, waw sama ya saja. Kalau misalnya waw, wajada. Kalau misalnya ya isa, ya, ya isa, artinya berputus asa. Kalau wajada, mendapatkan, gitu ya. Kemudian ajwaf, ya, fi'ilun mu'tal ajwaf. Kalau ajwaf tengahnya ada huruf illah. Nah, jadi dikatakan awalnya huruf illah, pertengahannya huruf illah, akhirnya huruf illah, itu pada saat fi'il madinya. Ya, wajada ini fi'il madi. Qala fi'il madi. Ya, kita lihat qala di tengah ada alif. Ya. Contoh yang lain, saro. Kemudian kana, lama, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa alif, bisa ya,
bisa waw. Ya. Kalau mau cari yang waw bisa lihat cari-cari di kamus ya. Yang mau cari yang tengahnya huruf ya atau waw. Tapi kebanyakan alif. Kemudian bina naqis ya atau fi'il mutal naqis. Seperti qada, akhirannya alif maqsurah. Ya, alif maqsurah. Qada na. Jadi di sini bisa dikatakan ada 4 ya. Alif maqsurah, kemudian bisa alif biasa, kemudian bisa waw, dan bisa ya. Nah, untuk yang nakis mungkin bisa dikatakan ada 4 huruf illah. Nah, yang ada bisa kalian buat catatan ya. Bikin bagannya seperti ini. Tulis yang wajada cuma 2. Yang pertama waw, kemudian ya. Contohnya wajada. Yang huruf ya, contohnya ya isa. Kalau qala bisa 3. Alif, waw, dan ya. Kalau yang nakis ya, kalau yang ajwaf 3, kalau yang nakis bisa 4. Alif maksurah, alif biasa, bisa ya, bisa waw. Ya, seperti itu. Contohnya kalau yang alif biasa da'a, ya da'a, ya do'u. Kemudian bina lafif. Nah, kalau lafif ini terdapat 2 huruf illah, ya. 2 huruf illah. Ya, bisa di awal sama terakhir, ya bisa di tengah dan di akhir. Waqa, yaqi, nawa, yanwi. Ya. Waqa artinya melindungi, nawa artinya berniat. Qada menunaikan atau menyelesaikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pembagian bina ya atau jenis-jenis fi'il mu'tal dalam bahasa Arab. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang di awal dan akhir, dan ada juga yang di tengah dan akhir. Baik, nanzur ilal misal. Ya, kita cukupkan beberapa contoh di sini. Waqafal muslimuna fi Arafah. Ya waqafah. Jadi fi'il mu'talnya waqafah. Mu'talnya misal karena wa ya di awal kata. Qada Muhammad al-utlah hunak. Qada ada alif maksurah. Berarti binanya bina naqis. Qara'a ya, ini sahih, akala sahih. Nala, nah nala ada di pertengahan berarti bina ajwaf. Ya. Kayak taba, ini kan taba. Dia di pertengahan jadi ajwaf. Jadi seperti itu yang membedakannya. Insyaallah mudah. Nah, sekarang kita pindah ke pembelajaran masih mengenai seputar fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih insyaallah gampang. Sekarang fi'il mu'tal mengenai jazm fi'il mu'tal. Ya. Jazm fi'il mu'tal halaman 105 ya, halaman 305. Baik, halaman 305. Nah, jazmu fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Nah, jadi kalau tadi pembagian fi'ilnya, sekarang masuk ke pembahasan jazmnya. Nah, jadi untuk jazm sudah kita ketahui ya. Untuk jazm fi'il itu hanya di fi'il mudhari saja. Seperti itu. Nah, sa'iya yas'a. Ya, asalnya sa'iya. Sa'iya yas'a. Yes. Jadi kita baca dulu ya. Yujzamu fi'il mudhari al-mu'tal akhir bihadfi harfil illah wa ibqa'i harakah qablaha. Jadi fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu dijazmkan dengan menghapus huruf illahnya wa ibqa'i harakati qablaha, dan membiarkan harokat sebelumnya. Ya, misalnya yas'a ar-rajul ilal khair. Ya, jadi dasar katanya sa'iyah. Fi'il mudhari'nya
yas'a. Jadi sa'iya, ya, sa'iya. Jadi dia binanya adalah bina naqis, ya kan? Dikarenakan huruf ilahnya di akhir dan huruf ilahnya adalah ya. Nah, yas'a, yas'a ini fiil mudhari'nya. Nah, ketika dalam keadaan jazm, ya tinggal ditambahin huruf jazm lam. Jadi lam yas'a. Ingat ya. Caranya bagaimana tadi dikatakan yujzam fil mudhari bihadzfi harfil illah, dengan menghapus huruf illah. Jadi alif maksurahnya di sini dia dihapus. Ya, jadi kalau fi'il madinya tadi sa'iya pakai ya, fi'il mudhari'nya yas'a ini alif maksurah. Ya, bukan ya lagi. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Misalnya sa'i yas'a berarti fa'ila yaf'alu. Nah, kalau fa'ila yaf'alu yas'a karena ainnya berharokat fathah, maka di sini jadi alif maksurah, bukan ya. Tapi kalau sa'iya karena sebelumnya kasroh ainnya sa'i, maka ya-nya itu menggunakan huruf ya, bukan alif. Ya, karena sebelumnya kasroh. Nah, ketika fi'il mudhari ingin dijazmkan, maka tinggal dihapus huruf ilahnya, maka jadi yas'a, ya. Wa ibqa'i harakati qablaha, dan membiarkan harokat, ya, huruf sebelum yang dihadzaf tadi, sebelum huruf ilahnya. Jadi yas'a. Kemudian da'a yada'u menjadi lam yada'u, tinggal dihapus wawunya. Yaqdi, lam yaqdi. Nah, kalau yaqdi di sini menggunakan ya. Kenapa? Karena sebelum huruf ilahnya menggunakan kasroh, ya, seperti itu. Jadi penggunaan huruf ilah ini menyesuaikan saja dengan huruf sebelumnya, mau itu fi'il madhi atau mudhari. Kalau sebelumnya kasroh berarti pakai ya, kalau sebelumnya fathah maka ia menggunakan alif. Ya, tinggal kita menghafal wazannya saja, ya, wazan yang menjadi kecocokan untuk fiilnya. Kemudian shalla yusolli, jadi lam yusolli, lam yusolli, seperti itu. Taib. Nah, di sini ada contoh. Nah, kalau dikatakan fiil madhi saja, berarti kita harus buka kamus supaya tahu fiil mudhari'nya saja, ya. Oke, ana sebutkan saja ya biar gampang, biar cepat. Dana yadenu, roma yarmi, kawa yakwi, sama yasmu. Ya, jadi bisa diketahui dengan membuka kamus, ya, atau juga bisa diketahui dengan melihat pola yang ada. Misalnya dana di sini menggunakan alif, ya, biasa alif untuk fiil madhinya, fi'il mudhari'nya, ya, itu menggunakan waw, ya, karena alif ini kecenderungan ke waw untuk mudhari'nya. Jadi dana yadenu. Kalau roma yarmi karena pakai alif maksurah. Biasa kalau alif maksurah untuk mudhari'nya dia menggunakan ya, ya, kawa yakwi. Nah, kalau ya sama ya, kawa yakwi, kawa yakwi, dia pakai alif maksurah, berarti fi'il mudhari'nya pakai ya. Sama yasmu karena ini alif, fi'il mudhari'nya menggunakan waw. Nah, untuk jazmnya, fi'il mudhari' jazmnya dana yadnu, maka lam yadnu pendek, ya, dihapus wawunya. Roma yarmi, lam yarmi, dihapus ya-nya. Kawa yakwi, lam yakwi, dihapus ya-nya. Sama yasmu, ya, lam yasmu, dihapus wawunya. Nah, di sini, nah, kalau qadiyah, qado yakdi, qado yakdi. Nah, contoh pola lainnya seperti yas'a, sa'iya
yas'a. Nah, kalau biasanya fi'il madinya menggunakan ya, sa'iya, yas'a, maka fi'il mudhari'nya dia menggunakan alif maksurah. Ya, kalau fi'il madinya menggunakan alif maksurah, fi'il mudhari'nya menggunakan ya sukun ya, seperti itu. Seperti Roma yarmi. Nah, jadi untuk jazm fi'il mudhari' mu'tal, ya mu'talul akhir atau yang ada di bina naqis, ini dengan menggunakan hazaf harful illah, ya dengan menghapus huruf illahnya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke fi'lul amr al-mu'tal, ya, mengenai fi'il amr yang menggunakan huruf illah di halaman 379 80 kurang 5 75 tambah 175. Oke. Nah, jadi supaya cepat ya pembelajaran kita di buku 2 ini, kita ambil tema-tema yang saling berkaitan, karena ya Anda lihat di sini tema-temanya agak terbongkar begitu ya. Jadi lompat-lompat setelah bahas isim, dia bahas fiil, jadi kita biar cepat kita satukan saja. Taib. Nah, fiil amr mu'tal. Nah, tadi kita mempelajari tentang fiil mu'tal ya. Fiil mu'tal ada berapa bina? Ada 4 bina. Misal kayak wa'ada, kemudian bina ajwaf seperti qala, kemudian bina naqis qada yaqdi ya. Nah, umumnya sama ya seperti fi'il mudhari' sahih. Rumus untuk membuat fi'il amr ya. Jadi kita ambil fi'il mudhari', kita hapus huruf mudhari'nya, misalnya jalasa yajlisu, kita hapus huruf mudhari'nya, ya-nya, kita tambah alif di depan jimnya, jadi ijlis ya. Kalau dia huruf tengahnya kasroh, maka alifnya juga ikut kasroh, ijlis ya. Kalau kata yaktubu huruf tengahnya dhammah yaktubu, maka menjadi uktub ya, menjadi dhammah alifnya. Nah, kalau wa'ada ya, wa'ada ya'idu, maka dikatakan di sini idza kana fi'lul amr mu'tal fi awwalihi aw wasatihi aw akhirihi hudzifa harful illah. Jadi untuk membuat fi'il amarnya tinggal dihapus huruf illahnya. Ya, misalnya wa'ada fi'il mudhari'nya ya'idu. Ya. Rumus awalnya adalah menghapus huruf mudhara'ah ya-nya. Ya, jadi ya'idu dihapus ya-nya ya, id ya, atau ya wa'ada yau'idu. Ya, wa'ada yau'idu dihapus ya-nya, tinggal waw sukun ya, au'idu gitu. Nah, jadi wawnya juga dihapus karena wawnya adalah huruf illah. Jadi ada 2 yang dihapus, ya mudhara'ahnya sama huruf illahnya. Jadi id. Wa'ada ya'idu, jadi id. Wasala yasilu ya, yasilu, jadi sil. Wasala yasilu, sil. Jadi lihat harokatnya untuk amarnya di fi'il mudhari'. Jadi kalau wasala yasilu, sil. Wasofa yasifu, sif ya, sif. Ini untuk bina misal yang awalannya huruf mudhari'. Nah, kalau bina ajwaf yang pertengahannya huruf mu'tal,
atau yang pertengahannya huruf mu'tal. Qala seperti qala, yaqulu ya, yaqulu. Nah, tinggal dihapus huruf mudhari'nya, ya-nya jadi qulu, kemudian hapus juga huruf illahnya. Ya, jadi kul. Dan ditasdidkan huruf terakhirnya. Ya, qala yaqulu. Dihapus ya-nya jadi qulu, dihapus wawunya menjadi kulu, kemudian disukunkan lamnya, kul. Nama yanamu ya, jadi yanamu dihapus ya-nya, dihapus alifnya, kemudian mimnya dijadikan sukun jadi nam. Saro yasiru, dihapus ya-nya, ya mudhari'nya dihapus, kemudian ya huruf illahnya dihapus, kemudian disukunkan huruf akhirnya atau roknya jadi sir. Ya, jadi kalian bayangkan ya, kalian tulis fi'il mudhari'nya, kemudian kalian hapus-hapus yang perlu untuk dirubah menjadi fi'il amr. Nah, kalau qada yaqdi ya, qada yaqdi bina naqis, maka cukup menghapus huruf illah yang di belakangnya saja ya. Qada yaqdi menjadi iqdi ya, iqdi ya, qada yaqdi. Jadi hapus huruf mudhari'nya, ya-nya ganti dengan alif. Ini kaidah asalnya membuat fi'il amr. Kemudian hapus huruf terakhirnya, iqdi ya. Nah, harokat ain fi'ilnya atau huruf tengahnya itu tidak berubah. Kalau dia kasroh iqdi, kalau dia fathah is'a, kalau dhammah ud'u. Baik. Kita masuk ke contoh, misalnya yad'u jadi ud'u. Kalau khafa sama ya khafu. Ya khafa ya khafu menjadi khaf. Ya khaf. Ala ya'lu. Ala ya'lu. Karena ini binanya nakis yang akhirannya huruf illah, maka u'lu, dia masih menggunakan alif. Ya, jadi diingat ya, kalau di awalan huruf illah awalnya dihapus, kemudian huruf akhirnya disukunkan. Kalau yang ajwaf yang di tengah huruf illah juga dihapus kemudian disukunkan ya, dan tidak ditambah alif ya, tidak ditambah alif. Nah, kalau bina nakis ya mudhari'ahnya dijadikan alif, kemudian huruf illah terakhirnya dihapus. Nah, silakan dicoba di latihan-latihan soal di bawah ini. Ya, nakhtatim. Wa indakum as'ilah awil istifsarat awil iqtirahat falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.